Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Kodepedia ID. Di video kali ini kita sudah ada di video ke-18 dari seri tutorial aplikasi perpustakaan berbasis website ini. Oke, silakan bagi teman-teman yang baru nonton video ini, tonton videonya dari awal di playlist tutorial aplikasi perpustakaan di channel ini. Di video kali ini kita akan membuat CRUD dari menu logo. Oke, silakan teman-teman aktifkan XAMPP-nya, kemudian start pada baca dan MySQL. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka browser dan login ke websitenya. Nah, di sini kita akan membuat CRUD dari menu logo yang di sini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang kita close untuk semua file yang di sini. Kita close, kita sisakan file menu.php. Oke, sekarang di dalam href ini di menu logo kita hapus, kemudian kita kopikan dari script yang di atasnya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di dalam href yang di menu logo. Kemudian kita ganti controller ini dengan logo seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Oke, kita scroll ke atas, kita ke controllers. Nah, di sini kita copy dari controller petugas. File ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita ganti nama file dari ini, kita ganti dengan logo seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita scroll ke bawah, kita ke models. Nah, di sini kita copy file yang namanya petugas_model. Kemudian kita pastikan di dalam folder panel yang di sini. Oke, kita rename filenya dengan logo_model. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke bawah. Nah, untuk yang di folder views, yang di folder panel ini, kita kopikan dari folder rak yang di sini. Oke, kita copy folder rak ini, kemudian kita pastikan di dalam folder panel yang di sini. Oke, kalau sudah, kita rename foldernya, kita ganti dengan logo seperti ini. Kalau sudah, sekarang teman-teman buka isi dari file logo yang di sini. Kita buka file tempat.php, kemudian file edit.php. Kalau sudah, sekarang kita sembunyikan dulu sidebar yang di sebelah kiri. Oke, yang pertama kita ke controller logo terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti nama filenya dengan logo. Kemudian kita ganti nama modelnya dengan logo_model. Untuk semua function yang di sini kita komentari dulu teman-teman, biar tidak bingung gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari function index yang paling atas. Nah, untuk script ini kita komentari dulu, kemudian kita hapus pada bagian ini. Kita hapus. Oke, jangan lupa kita ganti nama folder di sini dengan logo. Berikutnya untuk view ini kita ganti dengan tambah seperti ini. Ini nama filenya ya. Berikutnya kita pindah dulu ke file logo_model. Nah, di sini teman-teman kita ganti nama kelasnya dengan logo_model. Berikutnya semua function yang di sini kita komentari dulu seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita klik pada menu pengaturan, kita klik menu logo. Oke, teman-teman, di sini ada error. Nah, ini belum kita perbaiki. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke file tambah.php. Kita perbaiki mulai dari atas. Nah, ini teman-teman, kita ganti rak ini dengan logo. Berikutnya di sini kita arahkan ke controller logo, ke function simpan. Kemudian yang di bagian bawah ini kita ganti data rak ini dengan data logo. Kemudian kita komentari untuk tag PHP yang ada di dalam tag body ini. Kita komentari seperti ini teman-teman, supaya tidak error ya. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, di sini sudah tidak ada error. Sekarang kita akan menyesuaikan inputan ini dengan kolom yang ada di tabel logo di dalam database kita. Oke, teman-teman, sekarang kita buka database kita. Kita buka php_myadmin. Kemudian kita buka database kita yaitu dbpurpose, kemudian kita buka tabel kita yaitu logo. Nah, di logo ini ada 3 kolom, ada ID logo, gambar logo, dan status logo. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, kita ke atas, scroll ke atas.
Oke, di sini ada gambar logo ya. Nah, di sini kita buat upload logo seperti ini. Kemudian di bagian input tabnya kita ganti teks ini ke file. Kemudian di name-nya jangan lupa kita ganti ke gambar underscore logo. Oke, kemudian di bawahnya kita buat status ya. Nah, di sini kita ganti status. Kemudian di status ini teman-teman kita akan membuat drop down. Kita buat select seperti ini, kemudian di tab. Nah, name-nya kita ganti dengan status underscore logo. Nah, di sini kita tambahkan kelas atau kita bisa copy dari kelas yang di sini. Kita copy. Kemudian kita tambahkan required supaya inputan ini tidak boleh kosong gitu ya. Berikutnya di sini teman-teman buat option seperti ini. Kemudian value-nya kosongin. Nah, di sini kita buat pilih status gitu ya. Oke, kemudian kita duplikat ini seperti ini teman-teman. Nah, di option yang kedua ini kita tuliskan value-nya aktif, kemudian yang di bawahnya yaitu tidak aktif. Nah, yang di sini kita ganti juga dengan aktif gitu ya. Ini kita hapus, kita ganti dengan aktif, kemudian yang di bawahnya kita ganti dengan tidak aktif. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh di website kita. Nah, di sini sudah ada dua inputan, yaitu upload logo dan pilihan status logo. Nah, kalau teman-teman ada yang tanya, kenapa di sini untuk ID logonya tidak dibuatkan inputan gitu ya? Karena untuk ID logo ini di sini saya buat sebagai auto increment. Jadi auto increment itu dia secara otomatis akan menambah dengan sendirinya gitu ya. Misalkan ada inputan pertama itu ID-nya 1, ketika ada inputan data berikutnya, dia ID-nya otomatis menjadi 2 dan seterusnya. Makanya di sini saya tidak buatkan inputan karena di sini sudah disetting auto increment. Oke, berikutnya di sini kita akan sesuaikan kolom yang di sini teman-teman. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita scroll ke bawah. Nah, di sini yang pertama ada logo seperti ini. Kemudian yang di sini kita ganti dengan status gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function simpan ini di dalam controller logo. Oke, ada yang perlu diperhatikan teman-teman ketika kita mau melakukan upload file. Nah, di sini di bagian formnya jangan lupa tambahkan enctype multipath/form-data. Nah, harus menyertakan script ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke controller logo. Untuk function tambah di sini teman-teman bisa hapus seperti ini. Oke, selanjutnya kita hilangkan komentar pada function simpan yang di sini. Oke, sudah seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada yang perlu diperbaiki. Yang pertama, kita perlu membuat folder untuk menyimpan logonya gitu ya. Nah, di sini foldernya saya buat logo seperti ini. Kemudian, nah di sini kita ganti untuk namanya ke gambar underscore logo. Oke, kemudian di sini kita arahkan ke controller logo. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Oke, yang ini kita bisa copy teman-teman. Kemudian kita taruh di bawahnya sini. Kemudian yang ini bisa kita hapus. Oke, seperti ini ya. Kita hapus. Nah, yang di sini kita ganti ke gambar underscore logo. Kemudian yang di bagian sini kita ganti dengan status underscore logo. Di sini kita kasih koma, kemudian di bawahnya kita bisa hilangkan ataupun bisa dibiarkan seperti ini. Oke, saya hilangkan. Kemudian yang berikutnya di sini kita ganti untuk simpan datanya ke tabel logo. Kemudian di sini kita ganti controllernya dengan controller logo. Kemudian function tambahnya kita hapus.
Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman simpan atau save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, teman-teman, kita lupa membuat folder untuk menyimpan logonya gitu ya. Nah, sekarang kita buka dulu Explorer. Nah, kita masuk ke disk C, ke folder exam, ke folder htdocs, kemudian ke project kita buka folder asset, folder img. Nah, di sini teman-teman kita buat folder dengan nama logo. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita inputkan data logo. Teman-teman pilih dulu logonya gitu ya. Nah, misalkan yang ini kita pilih, kemudian kita pilih statusnya aktif. Selanjutnya kita klik tombol simpan. Oke, di sini sukses, data berhasil disimpan. Sekarang kita cek ke dalam tabel logo yang ada di dalam database kita. Oke, sekarang kita refresh. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, sekarang sudah ada satu data, gambar logonya namanya logo.png, kemudian statusnya aktif gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data ini ke dalam tabel yang di sini. Oke, sekarang teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita scroll ke atas. Nah, di sini teman-teman kita hilangkan komentarnya pada baris kode ini. Kemudian kita ganti petugas ini dengan logo. Jangan lupa kita ganti untuk nama modelnya dengan logo_model. Nah, berikutnya kita akan membuat function getData ini di dalam logo_model. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Kita scroll ke atas. Nah, baris kode ini kita hilangkan komentarnya. Nah, tinggal di sini teman-teman kita ganti nama tabelnya yaitu logo. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file tambah.php. Kita scroll ke bawah. Nah, sekarang di sini teman-teman kita bisa hilangkan komentarnya terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita ganti era ini dengan logo. Oke, teman-teman, di sini kita hapus dulu seperti ini ya. Kita buat td seperti ini karena di sini kita perlu memanggil gambar atau logonya. Nah, di sini kita akan membuat tag img. Kemudian di sini kita tulis tag PHP seperti ini, kita tulis base URL, kemudian kita masuk ke folder asset, folder img, kemudian folder logo. Nah, baru di sini kita tulis tag PHP lagi sama dengan $row gambar underscore logo. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser. Kemudian kita refresh. Oke, katanya di sini undefined variable logo. Nah, variable logonya katanya tidak dikenali gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita ke controller logo. Nah, di sini kita lupa menambahkan koma, kemudian $data. Oke, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini logonya sudah tampil teman-teman. Cuman gambarnya kebesaran gitu ya. Nah, teman-teman bisa kembali ke sini ke file tambah.php. Nah, di sini teman-teman tambahkan width misalkan 40 seperti ini ya. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Selanjutnya kita akan memperbaiki error yang di sini ya teman-teman. Kita kembali ke Visual Studio Code, ke file tambah. Nah, di sini kita ganti lokasi ra ini dengan status underscore logo. Kemudian di bawahnya kita ganti ra ini dengan logo. Kita copy, kita pastekan di bawahnya yang di sini. Kita ganti ID ra ini dengan ID underscore logo. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save kembali. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, teman-teman, sekarang di sini sudah ada satu data ya, satu data logo yang statusnya aktif seperti ini. Oke, di sini saya akan membuat ketika diklik logo ini, maka dia akan membuka file aslinya dan buka di tab baru ya. Nah, oke, caranya adalah kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman kita tambahkan tag link, kita buat seperti ini, kemudian di dalam href ini teman-teman bisa kopikan script yang ini.
Oke, kalau sudah, kemudian tag penutup A-nya ini kita pindah, kita taruh di sini. Kemudian kita tab ini, masukkan satu tab seperti ini ya. Oke, berikutnya supaya ketika diklik nanti buka di tab baru, teman-teman perlu menambahkan di sini target sama dengan underscore blank seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kalau kita arahkan kursor ini ke gambar logo, maka sekarang sudah ganti kursornya ke simbol tangan seperti ini ya. Nah, ini artinya gambar ini bisa diklik. Oke, sekarang kita klik. Nah, sekarang gambarnya sudah dibuka di tab baru dengan ukuran aslinya gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat edit data logonya ya. Kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita ke controller logo, kita scroll ke bawah, kita ke function edit yang di sini. Nah, ini teman-teman hilangkan komentarnya seperti ini. Silakan teman-teman blok petugas ini, kemudian Ctrl D di keyboard untuk menseleksi semua petugas. Kemudian teman-teman ganti dengan logo. Nah, di sini di bagian model kita ganti L-nya dengan kapital. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman kita akan membuat function edit ini di dalam logo underscore model. Oke, sekarang kita pindah ke logo underscore model. Nah, di sini kita hilangkan komentarnya yang di function edit ini ya. Kemudian kita ganti semua petugas ini dengan logo. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file edit.php, kita scroll ke atas. Nah, di sini kita ganti dengan form edit logo. Oke, di sini kita ganti juga ke logo. Oke, yang pertama di sini kita perlu menambahkan inputan untuk ID gitu ya. Jadi kalau diedit itu kita perlu menyertakan ID dari datanya gitu ya. Nah, hidden ini kita hilangkan dulu. Kemudian di sini kita ganti dengan ID logo. Kemudian di name-nya kita ganti dengan ID logo. Oke, di value ini kita ganti rak dengan logo. Kemudian ID rak-nya kita ganti dengan ID logo. Oke, teman-teman bisa kopikan dari file tambah yang di sini. Kita scroll ke atas. Nah, kita copy dari sini. Kemudian kita pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini. Kemudian require-nya kita hilangkan seperti ini teman-teman. Kemudian di bawahnya kita akan tampilkan gambarnya gitu ya, atau logonya. Cara menampilkannya, teman-teman buka tag PHP terlebih dahulu seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat pengkondisian if jika tanda seru kemudian empty $logo, kemudian kita isi di sini dengan gambar underscore logo. Kalau datanya ada gitu ya, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah menampilkan logonya. Nah, caranya tinggal kita tulis tag img, kemudian kita tulis tag php, kita tulis base underscore URL, kita masuk ke folder asset, kemudian kita masuk lagi ke folder img, masuk lagi ke folder logo. Oke, kemudian di sini kita tulis tag PHP lagi sama dengan $logo, kemudian kita isi dengan gambar underscore logo. Jangan lupa teman-teman, di sini kita tambahkan elemen width, misalkan 100 seperti ini ya. Kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang teman-teman klik pada tombol edit di sini. Oke, sudah tampil seperti ini teman-teman. Nah, di bawahnya ada error, katanya undefined variable $. Nah, kenapa? Karena kita belum perbaiki di yang di bagian ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan perbaiki, kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, di sini kita ganti dengan status seperti ini. Kemudian untuk ininya kita hapus ya. Atau teman-teman bisa copy dari file tambah.php.
Nah, kita ambil script yang di sini. Kemudian kita kembali ke file edit, kita taruh di sini. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat pengkondisian juga di sini. Jadi kita tulis tag PHP. Kita buat if jika $logo yang kolomnya adalah status logo, seperti ini ya, status underscore logo, sama dengan aktif, seperti ini ya. Nah, di sini kita tutup dulu tag PHP-nya seperti ini. Kemudian teman-teman pindahkan ini ke dalam. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, berikutnya di bagian aktif ini kita tambahkan selected. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat else. Artinya jika status logonya tidak aktif gitu ya. Maka kita ini kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Sekarang selectednya teman-teman pindahkan ke yang tidak aktif atau yang di bawahnya. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini boleh teman-teman hapus. Oke, selanjutnya kita perbaiki dulu di bawahnya. Nah, di sini kalau diklik tombol batal, maka dia kembali ke controller logo. Oke, kalau sudah, kita scroll ke atas dulu. Oke, sudah benar semua. Oke, selanjutnya kita akan membuat proses update datanya. Kita kembali lagi ke controller logo. Nah, di sini teman-teman kita hilangkan komentarnya pada function update yang di sini. Berikutnya kita ganti untuk ID petugas ini dengan logo. Kemudian kita ganti penyimpanan gambarnya ke folder logo. Selanjutnya di sini untuk nama petugas ini kita ganti dengan status underscore logo. Kemudian yang lainnya kita hapus. Oke, berikutnya di sini untuk foto petugas kita ganti dengan gambar underscore logo. Oke teman-teman, di sini untuk controller petugas ini kita ganti ke logo. Kemudian yang di sini kita ganti dengan ID underscore logo. Oke, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini untuk nama tabelnya kita ganti dengan logo. Jadi semua petugas yang di sini teman-teman bisa blok semua seperti ini. Kemudian kita ganti dengan logo. Oke, yang di sini teman-teman bukan foto logo tapi gambar underscore logo. Ini bisa kita copy, kita pastekan juga di sini. Oke, di sini untuk nama foldernya sudah benar seperti ini. Oke, kalau sudah di bawahnya teman-teman kita lupa ya, ini termasuk bagian dari function update ya. Ini kita hilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian kita ganti nama modelnya dengan logo underscore model. ID petugas ini kita ganti dengan ID logo. Kemudian controllernya kita ganti ke logo. Oke, selanjutnya kita akan membuat function update ini di dalam logo underscore model. Nah, teman-teman bisa pindah ke sini, kemudian kita hilangkan komentar ini pada function update. Nah, berikutnya tinggal teman-teman ganti semua petugas yang di sini dengan logo. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman bisa kembali ke browser, kita kembali ke sini, kita refresh. Berikutnya misalkan kita mau ganti gambarnya gitu ya. Gambarnya mau kita ganti ke misalkan ini, kemudian statusnya tetap aktif. Nah, selanjutnya kita klik tombol update. Oke ya, sekarang gambarnya sudah ganti seperti ini. Kalau kita cek ke folder penyimpanan gambar logo, nah di sini gambarnya sudah berubah seperti ini. Jadi gambar yang pertama tadi sudah hilang, diganti dengan gambar yang terbaru. Oke, misalkan kita mau menambah logo baru, itu bisa aja ya teman-teman. Cuman nanti statusnya itu yang aktif hanya boleh satu gitu ya. Misalkan kita upload logo baru dengan logo ini, statusnya
ini nanti harus tidak aktif gitu ya. Jadi nanti tinggal teman-teman misalkan mau pakai logo yang ini diaktifkan, yang satunya tidak diaktifkan gitu ya. Atau sebaliknya seperti itu. Atau misalkan data logonya sudah tidak kepakai lagi gitu ya. Nanti teman-teman bisa gunakan tombol delete yang di sini. Yang terakhir kita akan membuat delete data logo. Sekarang kita kembali ke sini, kita ke controller logo. Nah, di sini teman-teman kita hilangkan komentarnya pada function delete ini. Kita ganti untuk ID petugas ini, kita ganti semua petugas dengan logo. Nah, setelah itu kita cek satu-satu lagi ya teman-teman. Takutnya ada yang salah. Oke, di sini kita ganti dengan kapital. Berikutnya kita cek lagi ke bawah. Nah, di sini bukan butuh logo tapi gambar underscore logo. Oke, seperti ini. Yang di sini kita ganti controller ini dengan kapital. Jadi L-nya kapital gitu ya. Oke, berikutnya kita akan membuat function delete ini di dalam logo underscore model. Kita pindah ke sini. Sekarang kita aktifkan atau kita hilangkan komentarnya. Kemudian untuk semua petugas yang di sini kita ganti ke logo seperti ini. Oke, kalau sudah selesai kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, misalkan mau dihapus data logo yang nomor 2 ya. Oke, silakan diklik delete. Sekarang klik tombol OK. Nah, sekarang datanya sudah kehapus. Kalau kita cek ke folder penyimpanan gambarnya, sekarang gambarnya tinggal 1 gitu ya. Oke, kurang satu lagi. Nah, di sini kita perlu menambahkan keterangan di bagian upload logo ya. Kita kembali ke sini, kita ke file tambah.php. Di sini teman-teman bisa tambahkan teks small seperti ini. Kemudian kita kasih kelas. Yang kelasnya adalah text dash danger. Oke, di sini kita tulis file yang diupload harus berupa JPG atau PNG dengan maksimal kapasitas 2 Mbps. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah ada keterangan seperti ini. Berikutnya kita akan buat juga keterangan ini di bagian edit yang di sini ya. Nah, teman-teman bisa copy script ini. Kemudian kita pindah ke file edit, kita taruh di sini. Kemudian di sini kita tambahkan tag BR. Oke, berikutnya akan kita hidden untuk ID logonya. Teman-teman tinggal tambahkan di sini hidden seperti ini. Oke, kalau sudah kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, ya di sini sudah ada. File yang diupload harus berupa JPG atau PNG bla 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 seperti ini. Logo ini nantinya kita akan tampilkan di bagian sini, kemudian di form login ya. Oke, sekarang kita coba buka browser yang lain. Kita buka ini Microsoft Edge. Oke, sekarang di sini kita ketikkan URL dari aplikasi kita ketikkan localhost/app_purpose. Oke, sekarang logonya kan masih pakai yang ini ya. Nah, sementara di aplikasi kita logonya kita sudah uploadkan gambar seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke file menu.php. Nah, sekarang kita scroll ke atas. Kita panggil gambar logo yang sudah kita upload ini ya. Nah, manggilnya di mana? Kita manggilnya di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita manggil logonya masih manual ya. Nah, kita akan pakai logo yang sudah kita upload di sini. Nah, yang pertama kita buat query-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa ke paling atas ini, kita tuliskan tag PHP. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita tulis $dis gitu ya. $dis db where. Oke, di sini kita tuliskan status underscore logo. Kemudian yang statusnya adalah aktif seperti itu ya.
Kemudian di sini kita buat dolar logo sama dengan dolar dis db get. Kemudian di sini kita tulis nama tabelnya yaitu logo. Kemudian di sini kita tulis row underscore array. Oke, kalau sudah, sekarang kita cek dulu variabel logo ini ada isinya apa enggak gitu ya. Nah, untuk ngeceknya teman-teman bisa menggunakan var underscore dam seperti ini. Kemudian kita kopikan dolar logo ini ke dalam sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, kalau teman-teman perhatikan di atas ini ada sebuah data yang mengambil ke dalam tabel logo. Di sini di kolom gambar logo ada gambar dengan nama bk.jpg yang status logonya adalah aktif. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita hapus dulu vardam ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini ini kita hapus teman-teman, kita tuliskan logo gitu ya. Logo ini adalah folder penyimpanan gambar atau logonya. Nah, kemudian di sini kita tulis tag PHP sama dengan kita tulis dolar logo, kemudian kita isi dengan gambar underscore logo. Nah, dolar logo ini diperoleh dari mana? Kita peroleh dari yang di sini ya. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang di sini gambar logonya sudah ganti seperti ini. Oke, kemudian kita akan menampilkan juga di bagian form login yang di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kemudian kita buka file yang namanya adalah form underscore login. Oke, caranya sama seperti yang tadi. Kita kembali ke file menu. Kita copy script PHP yang di atas, kemudian kita pindah lagi ke form underscore login. Nah, kita kopikan atau kita pastekan di sini. Ini sama seperti yang tadi teman-teman, ini masih manual. Nah, ini kita hapus, kemudian kita tulis folder logo. Kemudian di sini kita tulis tag PHP, kita tulis dolar logo, kemudian diisi dengan gambar underscore logo. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita kembali ke sini, kemudian kita refresh. Oke, di sini teman-teman sudah berubah ya, logonya sudah berubah sesuai dengan logo yang kita upload di sini. Oke, misalkan sekarang kita ganti lagi untuk logonya ya, kita ganti misalkan ke yang ini. Oke, kita update. Nah, sekarang gambarnya atau logonya sudah ganti seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri atas yang di bagian logo, di sini sudah ikut ganti ya, sesuai dengan yang di sini. Kalau sekarang kita cek yang di form login, kita refresh, maka gambarnya akan berubah seperti ini. Oke, sekarang kita kembalikan dulu ke logo yang punya saya ya, yang ini. Saja update, otomatis di sini ganti. Kalau kita cek di form login yang di sini, harusnya di sini juga ikut ganti. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Kalau teman-teman mengalami error atau kesulitan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa di video berikutnya.